Perkenalkan, nama saya Alister Jusus Barkase, NIM saya 1101210023. Kelas 2 IKP 1 dari program studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab soal UAS pengantar ilmu manajemen yang diberikan dari Pak Tri Okta. 1. Jelaskan perkembangan awal manajemen ilmiah 1900 sampai 1920 dan manajemen modern. 1. Perkembangan awal manajemen. Peradaban kuno pada bagian barat Mesopotamia dan tulisan-tulisan orang-orang Mesir kuno sekitar tahun 1200 sebelum Masehi menunjukkan sudah adanya pengetahuan serta penggunaan manajemen untuk mengelola sosial politik atau Winardi 1990. 2. Manajemen ilmiah 1900 sampai 1920. Frederick Wilson Taylor 1856 sampai 1915 dianggap sebagai bapak manajemen ilmiah, seorang insinyur dan industrialis Amerika yang teori manajemennya dianggap radikal pada zamannya dalam meningkatkan produktivitas. 2. Manajemen modern 1900 sampai 1920. Henry Fayol, seorang industrialis berkebangsaan Prancis, merupakan bapak manajemen modern dan memanfaatkan secara optimal kepesan akunting dan manajerial, perencanaan, perorganisasian, memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi. 2. Menurut Henry Fayol, ada 14 prinsip-prinsip umum manajemen. A. Pembagian prinsip sangat penting karena adanya limit factor, artinya adanya keterbatasan manusia dalam mengerjakan semua pekerjaan, yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan, dan keterbatasan perhatian. B. Kekuasaan dan tanggung jawab. Menurut asas ini perlu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan. Wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. C. Menurut asal ini, hendaknya semua perjanjian, peraturan yang telah ditetapkan, dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta dilaksanakan sepenuhnya. D. Kesatuan perintah. Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab hanya kepada seorang atasan pula, tetapi seorang atasan dapat memberi perintah kepada beberapa orang bawahan. E. Kesatuan arahan. Setiap orang atau sekelompok bawahannya hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan, supaya terwujud satu kesatuan arah, kesatuan gerak, dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama. F. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan peduli pribadi. Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama atau organisasi di atas kepentingan pribadi. G. Remuneration of personnel. Menurut asas ini, hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial harus adil, wajar, dan seimbang dan dengan kebutuhan sehingga memberikan kepuasan yang baik bagi karyawan maupun majikan. H. Pusat wewenang. Setiap organisasi harus mempunyai pusat wewenang, artinya wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagi tanpa mengabaikan situasi-situasi khas yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan. I. Hierarkis. Saluran perintah atau wewenang yang mengalir dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas, tidak terputus, dan dengan jarak terpendek. J. Order. Asas ini dibagi atas material order dan social order, artinya keteraturan dan ketertiban dalam penetapan barang-barang dan karyawan. K. Keadilan kepemimpinan, berlaku adil terhadap semua karyawan dalam pemberian gaji dan jaminan sosial, pekerjaan, dan hukuman. I. Inisiatif. Menurut asas ini, seorang pemimpin harus memberikan dorongan dan kesempatan ke bawahannya untuk berinisiatif dengan memberikan kebebasan agar bawahannya secara aktif memikirkan dan menjelaskan sendiri tugas-tugasnya. M. Asas kesatuan. Menurut asas ini, kesatuan kelompok harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik,
sehingga terwujud kekompakan kerja dan timbul keinginan untuk mencapai hasil yang baik. N. Kestabilan jabatan. Menurut asas ini, pimpinan perusahaan harus berusaha agar mutasi dan keluar masuknya karyawan tidak terlalu sering karena akan mengakibatkan ketidakstabilan organisasi, biaya-biaya semakin besar, dan perusahaan tidak mendapat karyawan yang berpengalaman. 3. Menyebutkan 6 aliran dalam pengambilan keputusan. Sebutkan dan jelaskan. A. Aliran birokratik. Teori ini memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Tugas dari eselon bawah ialah melaporkan masalah, memberi informasi, menyiapkan fakta-fakta dan keterangan-keterangan lainnya kepada atasannya. B. Aliran manajemen saintifik. Teori ini menekankan pada pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan ke dalam elemen-elemen logis yang dapat digambarkan secara saintifik. C. Aliran hubungan kemanusiaan. Teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik daripada lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia dalam organisasi itu, seperti yang menimbulkan kepuasan kerja, peran serta dalam pengambilan keputusan, memperlakukan organisasi sebagai suatu kelompok sosial yang mempunyai tujuan. D. Aliran rasional ekonomi. Teori ini mengaku bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi mengkonversi masuknya menjadi luaran, dan yang harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. E. Aliran statistik. Aliran ini tidak mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Aliran ini yakin bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah mampu membuat keputusan yang cukup rasional. F. Aliran analisis sistem. Aliran ini percaya bahwa tiap masalah berada dalam suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan seperti terlihat pada kata-kata dalam kotak teka-teki, di mana setiap kata mempunyai kaitan dampak satu terhadap yang lain. Sasaran tersebut. 4. Mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian. Sebutkan dan jelaskan. Individu yang komitmen rendah kepada kelompok kerja atau atasan di satu pihak dan di pihak lain kepada manajemen puncak dan organisasi dinamakan tidak komit. B. Sebaliknya, individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. C. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. D. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan tetapi rendah kepada manajemen puncak dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada manajemen puncak dan organisasi tetapi rendah ke kelompok kerja dan atasan dikenal sebagai komitmen secara global. Sekian dari saya Alistair Sarkase, terima kasih.